Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NPM 2075520 dari kelas Akuntansi Perpajakan 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan juga persediaan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih istilah-istilah dalam akuntansi kas. Yang pertama ada uang persediaan atau UP. UP adalah uang yang diberikan kepada KPA atau kuasa pengguna anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD-nya. Nah, uang ini itu dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. UP ini digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ganti uang atau GU. Adalah uang yang berfungsi sebagai uang persediaan yang telah dipakai. Yang ketiga ada tambah uang atau TU. Jadi ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP itu tidak mencukupi, maka SKPD ini boleh meminta tambahan uang. Yang keempat ada pembayaran LS atau mekanisme LS. Jadi pembayaran atau pengeluarannya itu menggunakan uang kas dari bendahara langsung. Selanjutnya yang kelima ada pembayaran UP atau mekanisme UP. Nah, pembayaran atau pengeluaran ini yang menggunakan UP SKPD. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan GU, TU, UP, mekanisme langsung, dan mekanisme UP, itu maka SKPD itu harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat permintaan pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh SKPD. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan. Jadi, bendahara pengeluaran itu mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang berapa besaran UP untuk setiap SKPD. Nah, tujuan SPP UP ini itu untuk mengisi UP di SKPD dan pengajuan UP ini hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Yang kedua ada SPP GU atau surat permintaan pembayaran ganti uang. Nah, pada saat UP terpakai, bendahara pengeluaran itu mengajukan SPP GU sejumlah yang telah dibuatkan surat pertanggungjawaban. Nah, penggunaan uang ini tersedia gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu SPP TU atau surat permintaan pembayaran tambah uang. Nah, ketika ada kebutuhan mendesak dan uang UP itu tidak cukup, maka dapat mengajukan SPP TU ini. Yang keempat ada SPP LS atau surat permintaan pembayaran langsung. SPP LS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Nah, ini dibagi menjadi dua nih. Yang pertama ada SPP LS untuk gaji dan tunjangan, dan yang kedua ada SPP LS untuk barang dan jasa. Selanjutnya itu ada akuntansi uang persediaan. Yang pertama, saat diterimanya surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2D UP dari bendahara ke SKD atau biasa juga disebut dengan pembentukan uang persediaan. Yang kedua, itu pembayaran oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh bendahara umum daerah atau mekanisme langsung. Yang ketiga itu ada pengganti UP atau ganti uang. Yang keempat ada tambah uang dan yang kelima ada penyetoran sisa UP. Nah, berikut ini adalah bagan alir mekanisme pembayaran tagihan. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Belanja juga merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, belanja daerah ini itu termasuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Contoh dari belanja jasa itu ada honor pegawai, belanja gaji, sedangkan dari belanja barang itu ya terkait barang-barang yang dibeli oleh pemerintah daerah seperti ATK, konsumsi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya itu ada klasifikasi belanja. Jadi, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada belanja operasi. Nah, belanja operasi ini terkait dengan operasional pemerintah daerah. Contohnya ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan lain-lain. Yang kedua ada belanja modal. Nah, belanja modal ini terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset seperti perbaikan jalan, pembelian kendaraan, irigasi, saluran air, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada belanja tak terduga. Jadi belanja tak terduga ini merupakan belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya seperti ketika ada bencana alam, pandemi. Nah, jadi belanja tak terduga ini hanya bisa dikeluarkan jika ada kejadian tak terduga. Selanjutnya kita masuk ke prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran itu dapat melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebelum Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. Nah, pengeluaran itu dapat melalui pengeluaran dari bendahara. Pengakuan belanjanya itu terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Jika ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode, itu dicatat sebagai pengurang belanja. Dan jika diterima dari periode berikutnya, itu koreksi belanjanya dicatat sebagai pendapatan lain-lain di LRA atau laporan realisasi anggaran. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Nah, pencatatannya ini menggunakan double entry, yang mana akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Jurnalnya adalah belanja pada perubahan sal. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi, berupa beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban penyusutan, dan lain-lain. Yang kedua ada beban transport, berupa beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada beban non-operasional. Nah, beban ini itu sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit pengeluaran kewajiban non-lancar. Setelah itu defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang keempat ada beban luar biasa. Nah, beban luar biasa ini untuk mencatat beban atau kejadian luar biasa, yang mana termasuk kejadian luar biasa itu kejadian yang tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran dan tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, timbulnya kewajiban. Itu terjadi saat peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Itu adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu.
Dan yang terakhir ada koreksi atas beban atau penerimaan kembali. Yang terjadi pada periode berjalan itu dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Nah, sedangkan penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dengan kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Nah, pencatatannya juga sama, menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional, LO, dan neraca. Contohnya, ini ada pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD. Jurnalnya, beban pada kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Selanjutnya, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD. Maka jurnalnya beban pada rekening PPKD. Akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan ini ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar, dan persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan itu dinilai seperti nilai wajar, sebesar nilai wajar, dan saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Selanjutnya, pencatatan persediaan. Berikut ini yaitu jurnal finansial saat pembelian persediaan dengan mekanisme UP. Jurnalnya, persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, penyajian persediaan itu ada di laporan neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi. Yang pertama, dibayarkan gaji bulan Desember tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanismenya langsung. Maka kita akan melakukan dua pembukuan. Pembukuan yang pertama yaitu pembukuan pada SKPD. Pada pembukuan SKPD itu terdapat dua jurnal. Yang pertama ada jurnal LRA. Jurnalnya adalah belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan jurnal di LO-nya adalah beban pegawai pada rekening PPKD sebesar 600 juta rupiah. Kenapa pada rekening PPKD? Karena ini merupakan belanja dengan mekanisme secara langsung. Selanjutnya pada pembukuan PPKD hanya ada satu jurnal, yaitu jurnal LO. Jurnalnya rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta rupiah. Contoh transaksi yang kedua yaitu tentang SKPD. Dibeli perlengkapan kantor senilai 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme UP dan GU. Pertama, kita catat pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas. Ada dua jurnal, yang pertama yaitu jurnal LRA. Jurnalnya belanja barang pada perubahan sal. Sedangkan jurnal di LO-nya berarti beban barang pada kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan pada pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ surat pertanggungjawaban untuk memperoleh ganti uang itu, maka jurnalnya kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD sebesar 80 juta.
Dan PPKD juga melakukan pembukuan, tetapi hanya mencatat satu jurnal, yaitu jurnal LO. Jurnalnya rekening SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya hanya 6 juta. Berarti di sini ada selisih, yang mana harus kita lakukan penyesuaian. Untuk itu, kita harus melakukan jurnal LO. Jurnalnya adalah persediaan pada beban persediaan sebesar selisihnya, yaitu 4 juta. Mengapa persediaannya di debit? Karena persediaannya bertambah. Untuk contoh yang kedua yaitu pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca, total persediaannya itu ada 12 juta. Ada perbedaan lagi nih, maka harus dilakukan penyesuaian. Sama halnya seperti contoh pertama tadi, akan tetapi letak debit kreditnya berbeda. Jurnalnya beban persediaan pada persediaan senilai selisihnya yaitu sebesar 2 juta. Mengapa persediaannya dikredit? Karena persediaannya berkurang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.